Iya dokter, silahkan. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Muhammad Yusuf Suseno. Saya dokter jantung dari Telogerjo, juga bekerja di Purwokerto dan Purbalingga. Selamat datang semua teman-teman dari grup Telegram. Satu hari satu EKG yang alhamdulillah sudah menyempatkan waktu untuk ikut kuliah malam ini. And then, terima kasih kepada Boston Scientific yang sudah menyelenggarakan kuliah malam ini ya. Just wait a minute. Oke, so supaya tidak bosan lihat saya, jadi video tak matikan aja ya. Yang penting kan anunya, apa namanya, suaranya gitu ya, slide-nya. Oke, so sekali lagi saya ngomong di grup bahwa ini adalah kuliah ulang tentang basic ECG dan aritmia. Saya berharap setelah ini semuanya yang udah ikut grup, maupun grup WA maupun grup Telegram, semua hadir sehingga apa namanya, mata kuliah ya, bukan mata kuliah ya, bab ini itu besok nggak usah kita ulang gitu ya. Intinya undangan sudah saya sebar beberapa hari sebelumnya. Oke. So ya kalau mau follow boleh, enggak ya enggak apa-apa. So intinya saya cuma mau mengingatkan lagi, jadi karena ini sifatnya adalah basic ECG, jadi memang saya mulai dari basic ya. Supaya teman-teman yang mungkin sangat baru masalah EKG ini lebih gampang gitu membaca sebuah EKG, maka saya bikin 7 langkah. Ini banyak di buku-buku ya. Sebagian besar memakai ada yang 7, ada yang 8 gitu ya. Jadi pertama, untuk melihat ECG kita harus lihat irama sinus atau bukan. Kedua, rate-nya berapa kali per menit. Ketiga, aksesnya normal apa enggak. Kemudian keempat, kita menghitung PR interval. Kelima, kita melihat QRS-nya. QRS yang dilihat di mana? Di V1, V2, dan V6 AVL. Terus baru kita melihat nomor 6, kelainan ruang jantung, nomor 7, kelainan koroner. Intinya nomor 1 sampai nomor 7 dulu. Nomor 8 nanti ada lain-lain. Gitu. Kenapa kok harus urut nomor 1 sampai nomor 7? Nanti ada sebabnya. Misalnya kemarin ada soal saya itu WPW ya, di grup ada soal WPW. Ketika EKG-nya udah WPW, teman-teman tidak boleh mengatakan itu RVH gitu. Karena RVH ini sudah masuk yang nomor 5. Ketika udah masuk ke yang ini WPW di sini nomor 4, maka yang nomor 5 tidak bisa dibaca dengan akurat lagi gitu. Begitu juga nanti kalau teman-teman lihat ada RBBP sama LBBP, maka untuk melihat kelainan ruang jantung, melihat koroner itu harus ekstra hati-hati. Karena misalnya teman-teman ada RBBP, ada lihat T inversi di V1, V2, itu bukan iskemik, itu karena RBBP-nya. Intinya langkah-langkah ini memang diusahakan supaya urut gitu, supaya apa namanya, nggak kelewat gitu ya. Oke. So, EKG itu adalah intinya kita mau melihat jantung kita dari berbagai sisi. Ya. Sisi kayak mobil ini melihat dari depan, dari samping, dari belakang ya. Ya, yang memfoto jantung ini adalah lead yang kita pasang tuh. Dari AVL 1, 2, AVF 3, AVL. Jadi semuanya ini berfungsi untuk memoto jantung. Tapi yang dilihat adalah listrik jantung, yaitu depolarisasi. Depolarisasi ini biasanya terkait dengan kontraksi dan repolarisasi. Ini terkait dengan relaksasi. Jadi intinya ketika ada lead ECG yang kita pasang, kemudian ada listrik jantung yang menuju dia, maka dia akan membentuk gelombang R. Ini ke atas. Ketika dia ditinggalkan, dia akan terbentuk gelombang S yang ke bawah. Kalau ini R kemudian S, ke atas kemudian ke bawah. Ya, ini cuma biar ingat aja. Ketika ditemui pacar riang, ketika ditinggal sedih, ditemui terus ditinggal R terus S ya. Nah, tadi yang moto tuh siapa aja? Yang mau difoto kan listrik jantung. Yang moto siapa? Ya ini lead yang kita pasang AVL 1, 2, AVF 3, AVR. Ini adalah tubuh ketika dipotong secara sagital dari samping sini ya. Jadi AVL itu sebelah kiri, AVR ini sebelah kanan, 2, 3 AVF sebelah bawah. Nah, kalau kita potong horizontal, maka akhirnya V1 sampai V6 kan. Ini di kiri, ini ini di dada kanan, ini dada kiri ini pojok di sebelah sini. Ya. Ini. Dan akhirnya semuanya akan terfoto dengan baik. Nah,
listrik jantung itu dikomandani oleh SA node ini. Dia yang mengatur segala sesuatunya. Ketika dia ada masalah digantikan oleh AV node, kemudian dia masuk ke bawah sebagai lewat bundle branch ya. Nah, disinilah kadang-kadang impuls dari ventricle bisa muncul juga karena ventricle ini sebagai kopralnya gitu ya, sebagai anak buah yang terakhir. Jadi intinya ketika ada listrik kan arahnya dari SA node turun ke sini ke bundle branch kan, berarti ke sana. Maka akhirnya listrik juga ke sana. Akhirnya di lead 2 ini akan P-nya positif. Sementara di AVR ini P-nya akan negatif karena ditinggalkan. QRS-nya juga sama. Ini kan, nah ini juga akan positif di sini karena dia dituju lead 2. Ini akan ditinggalkan. Lihat nih SA node di sini, AV node di sini dia turun ke bawah kan. Jadi akhirnya ke sana. Oke. Nah, begitu juga dengan di lead ekstrem prekordial atau yang di dada itu ya. V1 sampai V6. Listrik karena ini ototnya lebih tebal, akhirnya menuju ke sana. Apa akibatnya ketika menuju ke sana? Akhirnya listrik juga menuju ke sana, akhirnya R-nya di V6 lebih tinggi daripada di V1. V1 akan banyak gelombang S-nya. Ini menuju ke sana, dia akan lebih banyak karena ditinggalkan V1. Sementara V6 merasa dituju. Nah, itulah kenapa ada irama sinus normal. Karena di lead 2 ini, ya, foto yang di lead 2 dia merasa dituju, akhirnya dia irama sinus yang normal, jantung sing biasanya normal itu adalah lead 2 harusnya dia P-nya positif, QRS-nya positif. AVR-nya P-nya negatif, AVR ya ini adalah irama sinus. Orang normal ya kayak gini nih. Ada P yang positif, QRS positif. Kalau di AVR P-nya negatif, QRS-nya negatif karena dia ditinggalkan. Ulang ya, ini dia AVR ditinggalkan kan listriknya menuju ke sana. Akhirnya di sisi positif ini negatif. Nah, ciri khas irama sinus intinya adalah ada gelombang positif P di lead 2, 3 dan AVF ya. 1, 2 dan AVF dan negatif di AVR. Dan syarat kedua adalah 1P diikuti oleh 1 QRS. Ini kan 1P diikuti oleh 1 QRS. 1P diikuti 1 QRS. 1P diikuti 1 QRS. 1P diikuti 1 QRS. Ya. Oke, jadi ini adalah irama sinus ritem. Karena dia terbuat dari SA node, di sini dia turun ke bawah ke AV node, terus mengaktifasi bundle branch dan otot jantung. Gelombang P itu kan aktivasi dari atrium di sini. Makanya dia kecil, karena otot atrium tipis kan. Sementara yang QRS ini adalah aktivasi dari otot ventricle yang tebal, makanya gelombangnya jadi gede. Nah, ini sekali lagi bahwa sinus adalah 1P, 1 QRS. 1P, 1 QRS. Ini gelombang T. P, QRS ini T. P, QRS ini T. Ya. AVR negatif. Nah, di V1 bisa namanya bifasik. Bendul ke atas sedikit, terus ke bawah lagi. Ini adalah namanya bifasik. Ada suara guntur ya. Oke. Nah, sayangnya tidak semuanya sinus, gitu ya. Kalau sinus semua mah nggak ada orang sakit jantung ya. Jadi ini tidak semuanya kayak gini. Nah, pertama-tama kalau teman-teman lihat ECG, simple intinya adalah lihat ini irama sinus atau bukan. Nah, biar polanya gampang, saya biasanya kalau ngajarin sinus, ya sinus manis atau sinus, ya sinus tapi dengan apa itu? Tapinya dengan apa? Atau sejak awal memang bukan sinus. Sekali lagi maaf ini memang level basic. Saya mungkin teman-teman yang intermediate atau advance ikut ini kok ya memang kan sejak awal saya sudah bilang bahwa ini basic. Tapi yang jelas nanti kalau kalian udah ahli, udah canggih, mungkin ini enggak perlu lah ya. Tapi untuk awal-awal pikirkan dulu ini sinus manis, sinus tapi atau bukan sinus dulu. Jadi irama sinus tapi, nah tapi sebenarnya banyak tapinya itu. Tapi supaya enggak terlalu kompleks, saya membatasi pada 7 aja dulu. Semuanya 7. 7 langkah, sinus tapi juga 7, bukan sinus juga 7. Ya, kalau teman-teman udah download itu yang kertas saya yang 7 langkah itu ini semua sebenarnya sudah ada. Jadi ini sinus. Nah, teman-teman kalau mau jawab, kalau bisa lewat chat ya. Saya ingin chatnya ada deh, nggak apa-apa.
Oke, semua teman-teman bisa jawab lewat chat nggak? Oke, bisa. Halo. Oke, oke. Jadi memang ini memang webinar ini tidak, teman-teman maaf, semuanya di mute semua. Karena bayangkan kalau ada 300 orang semuanya ngomong semua, ya kan jadi ini pasar, ya kan? Oke. Oke. Jadi pikiran pertama ketika melihat seperti ini adalah sinus. Oke. Ini adalah sinus tapi apa? Ada sinus takikardia. Oke. Oke, very good. Ini adalah gelombang P, ini QRS, dan ini T. Memang ini karena takikardi, maka kemudian T-nya hampir mepet dengan gelombang P. Ya, oke. Kalau ini sinus apa enggak? Sinus manis apa sinus tapi? Sinus takikardi. Sinus tapi takikardi. Ya. Nah ini. Kenapa kok takikardi? Karena rate-nya di atas 100. Lihatnya sinus dari mana? Ada gelombang P, QRS, T. 1P diikuti oleh 1 QRS. 1P diikuti oleh 1 QRS. 1P diikuti oleh 1 QRS. Ya, jadi sinus. Oke. Kalau ini sinus sama enggak? Teman-teman yang pemula pun jawab aja, salah nggak apa-apa. Dalam hidup itu kan kita selalu salah kan? Ya, salah ke konco, disalah ke bojo, disalah ke pasien. Jadi ya di salah itu enggak apa-apa, jangan malu, salah itu biasa. Sinus, oke. Jadi intinya gini, teman-teman kalau lihat ini, teman-teman yang kalau teman-teman yang udah canggih dia lihat oh ini sinus itu. Tapi kadang-kadang teman-teman yang baru itu ngelihat ini agak bingung. Ini kok enggak kayak tadi ya. Gelombang P-nya kok aneh ya. Gitu kan. Jadi gini, teman-teman yang baru ya, ini aku yang ngomong. Sing wis pinter ya menengah sih. Jadi gini, kalau yang teman-teman yang baru ini kadang-kadang lihat ECG kok ruwet ya kayak gini. Ojo bingung, kalau jangan ruwet dulu. Memang tidak semuanya itu indah. Tidak semuanya, ya ini relatif sinus yang bagus. Jadi gini, intinya apapun bentuk P-nya, apapun bentuk QRS-nya, kalau 1P diikuti oleh 1 QRS, ya berarti sinus. Ini memang QRS yang relatif normal kayak gini. Ya. Tapi kalau kayak gini, ini QRS-nya memang tidak normal, bentuknya gede, elek, jelek. Tapi kalau 1P diikuti oleh 1 QRS, ini P-nya kan, berarti sinus. Kalau di P di lead 2 tidak begitu jelas, jangan langsung bilang, ini tidak sinus dok. Jangan, tapi cari di lead lain. Ini sinus. Loh kok sinusnya P-nya jelek? Ya, jadi kayak wong maaf menikah ya. Orang menikah tidak selalu ganteng sama cantik tuh. Kadang-kadang lakinya ganteng, ceweknya nggak cantik. Atau sebaliknya, ceweknya cantik, cowoknya jelek. Gitu. Tapi kan boleh aja nikah. Nah, ini juga sama. Gelombang P-nya ini memang kurang baik, QRS-nya kurang baik, tapi ya enggak apa-apa, ini tetap sinus. Kalau di sini enggak begitu jelas, teman-teman lihat di lead lain. Misalnya, nah ini, V1, ingat ya, kalau P di lead 2 positif, AVR negatif, kalau di lead 1 ini bifasik namanya, di atas sama ke bawah sedikit. Ini gelombang P. Q, R, S, T. R-nya ini kecil aja, kecil banget. RS-nya. Ya, oke. Nah, oke, ini sinus apa enggak? Pertanyaan pertama, lihat ECG apapun, sinus apa enggak? Oke, sinus. Karena PQRS. 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 Gitu? PQRS. 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 Gitu. PQRS. PQRS. Sinus. Gitu. Ya. Kalau ini sinus apa enggak? Sinus. Karena PQRS, 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 P-nya negatif di AVR, ada P di sini. Walaupun bentuknya jelek, saya belum ngomong ini ada STEMI dan enggak. Ini sekarang baru ngomong ke sinus apa tidak dulu. Ya, ini jelas sinus. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman harus sudah kenal, walaupun bentuknya jelek, asal 1P diketahui 1 QRS, ya sih sinus. Dan P-nya positif di lead 2 ya. P-nya positif di lead 2. Ini sinus apa enggak? Halo? Sinus. Oke.
Kenapa sinus? Karena lihat ada P, QRS. Loh dok, ini P-nya kok nggak begitu jelas ya? Iya, memang. Ya mungkin ini sinus tapi nanti dibicarakan yang lain ya. Nih, terus ini ada QRS-nya di sini kok jelek ya dok? Ya enggak apa-apa, ini ngomong sinus aja. Ya, kita belum ngomong yang lain-lain. Ini intinya teman-teman yang baru-baru terutama mengenali bahwa ini sinus atau tidak. Lihat di lid 2 panjang. PQRS. Kenapa kok banyak lid 2 panjang? Ya karena tadi ingat dia searah sama arus listrik jantung. Tapi boleh enggak di yang lain? Boleh. V1 boleh, 1 boleh, AVF juga boleh. Tapi mostly biasanya paling sering di lid 2. Oke. Tadi ada sinus tapi kan beradi sama taki. Nah, sekarang tak kenalin lagi sinus ketiga yang tapi juga, yaitu sinus ares. Ares itu artinya berhenti, kesel, capek. Jadi ketika ini nama sinus, PQRST, PQRST terus berhenti. Disebut sinus ares atau sinus pause ya, kurang lebih kalau 3 detik. Ya. 3 detik itu berarti 3 kali 5 kotak besar, 15 kotak besar. 3 detik berarti sudah disebut sebagai sinus ares. Nah, sinus ares bisa kembali lagi jadi sinus lagi di sini. Tapi bisa juga dia ditolong oleh bawahannya, si junctional, kolonelnya, atau ventricle atau kopralnya. Lihat ini yang atas, sinus ares nih, berhenti. Nah, kalau berhenti terus kan asistol, pasiennya meninggal, akhirnya digantikan oleh junctional. Nah, kemudian sinus, ini sinus ares, di sini ada PVC. PVC yang berlanjut menjadi ventricular rhythm. Jadi intinya ketika sinus-sinus diganti oleh sinus ares, maka harus ada yang menyelamatkan kalau sinusnya enggak apa namanya enggak muncul lagi. Yang menyelamatkan siapa? Kalau yang menyelamatkan si kolonel, AV node, makanya namanya junction. Junction itu diciri khasi dengan gelombang QRS yang sempit. Kalau ventricle diciri khasi dengan gelombang QRS yang lebar. Ya. Nah, jadi yang di atas ini sebetulnya henti sinus atau sinus arrest dengan junctional escape rhythm. Kenapa kok escape rhythm? Escape rhythm from death. Nah, ini juga ventricular escape rhythm from death. Aslinya itu gitu. Nah, ini ventricular karena lebar, di sini sempit. Nah, ini juga sama. Ini adalah sinus arrest juga lama, kemudian dia muncul lagi kalau di sini nih. Ya, sinus arrest lama, terus dia muncul lagi. Nah, penyebabnya banyak. Ya, nanti ini PowerPoint tak share ya. Intinya ada karena ini degeneratif, ini paling sering pada usia lanjut dan lain-lain. Kemudian ada iskemia, kardiomiopati, dan lain-lain. Oke, ada beberapa pertanyaan, tapi nanti tak jawab nanti ya, biar enggak nanggung gitu. Ini nanti kalau nanggung repot. Jadi kalau kalian mau tanya, cantum aja dari question and answer. Kalau mau tanya di QA, kalau saya tanya dan kalian tak minta jawab, teman-teman jawabnya di chat, ya. Kalau mau ngechat saya di QA aja, ya. Oke, jadi penyebabnya banyak. Ini. Tapi paling sering adalah idiopatik. Kenapa? Makanya sinus ares, sinus pause itu sering pada orang tua, gitu. Karena sinusnya udah nggak bisa kerja bagus lagi. Tapi bisa juga penyebab karena yang lain-lain. Terus obatnya apa? Kalau misalnya itu sinus ares, atau kalau kita ngomong tadi ya, kelainan tadi ya, kalau sinus takikardi itu penyebabnya biasanya dari non-kardiak. Ya, misalnya orang cemas, demam, ya nggak perlu diobati. Diobati penyebabnya kenapa, gitu. Terus kalau tapi bisa juga misalnya pada pasien heart failure, pada pasien dengan acute coronary syndrome, ada nyeri, itu ya pasti sinus takikardi. Jadi intinya yang diobati adalah penyebabnya. Gitu. Terus kalau misalnya sinus bradikardi, harus kita cari ini karena apa? Bisa karena idiopatik ini, bisa. Idiopatik bisa. Itu bisa juga yang lain, misalnya seorang atlet dan lain-lain itu bisa apa namanya memang
baseline-nya dia bradykardia. Ya. Jadi penyebab lain juga. Sorry. Kenapa kok ini sharing is pause? Wait a minute ya, sebentar. Kenapa kok terpause ya? Oke, kelihatan lagi, Mbak? Apakah sudah terlihat? Ya, terlihat, Dok. Oke, thank you. Nice. Ya. Oke, tadi tiba-tiba menghilang. Dunia memang sering menghilang kadang-kadang. Oke. Nah, apa sih yang terjadi pada sinus ares? Itu adalah ketika dia betul-betul tidak ada impuls. Tuh, sinus ares. Pada SA block, nah ini tak kenalin, ada SA block, ada sinus ares. Kalau sinus ares ininya betul-betul ngambek. Kalau SA block itu enggak ngambek dia. Ini enggak ngambek. Masih ada impuls tetapi di blok di sini. SA block itu macam-macam. Ya, tapi gini, kalau tak ceritain nanti itu jadinya jadi level intermediate advance. Padahal janjiannya hari ini untuk yang basic dulu. Ya. Jadi ada SA block yang ngebloknya betul-betul di pangkal sini. Nah, bedanya apa? Kalau sinus ares ya dia karena dia berhentinya sakarepe dhewe, bisa panjang 3 detik, 4 detik, 5 detik sakarepe dhewe. Tapi kalau SA block ngeblok dia muncul sinus lagi. Artinya apa? Bisa jaraknya jadi kelipatan. Nanti kita lihat. Jadi pada SA block lihat ini sinus, dia berhenti lama tetapi ini ada kelipatan di sini. Ini kelipatannya ini 2 kalinya, tapi bisa juga 3 kalinya. 1, 2, 3 bisa SA block. Kalau sinus ares tidak ada aturan 2 kali atau 3 kali. Ini SA block apa sinus ares? Kayaknya sinus block apa sinus ares? Block, karena dia ini 2 kalinya. Ini 1, 2, ini 2 kalinya. So, ini sinus ares. Oke. Nah, ini sinus ares sekali lagi. Nah, ngulang lagi bahwa kalau ada sinus ares, ini berhenti di sini, maka ini sinus, impuls dari sini, dia berhenti di sini. Bukan kelipatan, dia langsung diambil alih oleh si AV node, makanya terbentuk junctional. Junctional QRS-nya sempit. Pokoknya dieling-eling dulu. Junction kuis QRS-nya sempit. Nanti ada yang protes, loh dok kalau ada aberransi gini, nah, saya enggak ngomong itu dulu. Pokoknya secara umum, junctional kuis sempit. Nah, kalau ventrikular, lebar. Ya. Jadi, maaf kalau ada yang sudah advance ikut, mungkin, loh kok dokter bilang gitu, kok enggak sesuai yang real, gitu, atau sesuai buku. Ya, ini memang supaya saya menggampangkan teman-teman yang masih awal. Jadi, ya, harus disederhanakan dulu. Nah, ini contoh dari SA. Oke. Oke, tak ulang, Mas, ya. Jadi, tak ulang sedikit. Jadi, kalau SA block, Mbak Ano dirungokke, Mas. Ini SA block itu, ini sinus ares, dia bukan kelipatan. Tapi kalau SA block, dia kelipatan. Ya, ini, tak ulang dari sini. Nah, ini. SA block kelipatan, ini tidak kelipatan karena dia ngeblok dari sini. Kalau ini ada muncul tapi ke stop, muncul stop. Nah, sehingga dia ada kelipatan. Ini SA block kelipatan. Ini adalah kelipatannya ini. Ini sinus ares. Nah, ini sinus ares yang ditolong oleh junctional. Nah, oleh junction, makanya terbentuk irama junctional di sini. Ingat, junction sempit. Kenapa kok sempit? Engko tak kasih tahu. Ini sinus ares, jelas. Kalau ini sinus ares apa sinus SA block? Ares. Sinus ares ya, karena ini bukan kelipatan. Nah, ini lihat, ini kan panjang nih. Nah, tidak kelipatannya ini. Ya. Kalau ini sinus ares apa SA block?
Yang ini memang agak kurang jelas banget ya, kurang panjang ininya sih. Biasanya kalau sinus Ares itu agak lebih panjang gitu, jadi lebih gampang. Tapi kalau menurut saya ini lebih mengarah ke SA block karena ini 2 kalinya ini. Ya, nanti boleh dihitung lah ya. Oke. Oke, itu tadi 1 takikardi, bradikardi, ketiga sinus Ares sama SA block. Oke. Nomor 4, sinus tapi yang keempat yang teman-teman harus tahu adalah namanya sinus aritmia, yaitu intinya semua impuls itu dari sinus. Dari sinus, dari sinus, dari sinus. Tetapi ada aritmia, ada irregular di sini. Irregular, ini beda sama ini. Ini panjang, ini pendek. Ya. Ini agak panjang, ini pendek. Tapi tetap semuanya impuls dari sinus. Oke. Ini memang berkaitan biasanya dengan pernafasan, nafas kita gitu ya. Ini sinus aritmia, sinus, agak panjang sedikit, tapi ini sinus lagi. Terus beda ini misalnya dengan sinus Ares apa SA block gimana? Kalau sinus Ares biasanya lebih lama, itu 1. Ya. Kemudian kalau sinus aritmia nanti tak tunjukkan. Nah ini, dia terutama pada orang muda. Kalau sinus Ares kan orang tua, SA block juga seringnya orang tua, walaupun muda juga bisa. Lihat, tapi pada sinus aritmia, dia itu terkait sama pernapasan. Ketika inspirasi, heart rate-nya cepat, ekspirasi, heart rate-nya turun. Jadi kalau aritmia itu ada kayak pola, cepat terus lambat gitu. Ya, kita lihat. Ya. Ini lihat yang bawah ini, lambat ketika ekspirasi, ini cepat ketika inspirasi. Ketika ada pola lambat cepat, oh ini sinus aritmia. Itu. Apalagi orangnya muda, enggak ada keluhan. Jangan kamu ngomong ini sinus Ares nih. No, sinus Ares biasanya kita sebut kalau agak lama gitu ya. Walaupun bisa juga sih pendek. Tapi yang secara umum kita sebut kalau lebih dari 3 detik. SA block kelipatan gitu ya. Jadi itu bedanya, sinus aritmia, SA block, sinus Ares itu. Nah, lihat. Ini ada pola. Teng, 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 pendek, habis itu memanjang ketika ekspirasi. Nah, habis itu nanti kayak gini lagi. Dan ingat, P-nya selalu sama. Ya. Dan perbedaan antara yang paling pendek dengan yang paling panjang itu di atas 4 kotak kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat, ini, wah ini jelas beda banget. Ini sama ini kan beda banget. Tapi ini bukan sinus Ares. Ya kan? Karena kalau sinus Ares terlalu sebentar kalau disebut sinus Ares. 2, bukan SA block juga karena bukan kelipatan. Dan 1, sinus aritmia ada pola, inspirasi, rengket-rengket, mepet-mepet gitu, kalau ekspirasi agak panjang-panjang. Nah, lihat, ini sinus apa enggak? Untuk pertanyaan pertama, lihat EKG selalu sinus apa enggak? Sinus manis apa sinus tapi? Sinus, ya, karena ada lead P diikuti oleh GRS, sinus tapi ada apa? Lah itu yang harus kita cari. Ada apa nih kok enggak teratur ya? Kok enggak teratur tapi kok sinus ya? Nah, sinus aritmia. Kan ada pola. Tek, 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 panjang, panjang, nanti tek, 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 pendek, ini pendek banget ini. Sinus aritmia. Bukan SA block ini. Juga bukan sinus Ares apalagi. Karena kalau sinus aritmia ya polanya kalau gini loh. Kalau sinus aritmia itu kalau kamu rekam itu ya kayak gini terus sepanjang waktu karena dia bernapas, lepas, bernapas, lepas. So, jadinya polanya kayak gini terus. Tapi kalau sinus Ares mungkin 1 menit ada tek, ada sepanjang. Habis itu dia normal lagi, lama, enggak ada irregular. Terus tiba-tiba 5 menit lagi panjang lagi, ceret, hilang lagi gitu. Makanya beberapa pasien dengan sinus Ares atau sinus SA block itu pingsan. Tapi habis itu enggak pingsan lagi gitu. Karena dia sinus Ares atau sinus bloknya terjadi tidak terus-menerus gitu. Tapi kalau sinus aritmia ya kayak gini terus polanya. Nah, itu yang membedakan. Terus kita ngomong terapi sekalian deh. Kalau SA block atau sinus Ares diapain? Ya harus kita pikirkan pemasangan pacemaker. Ya. Tapi kalau sinus aritmia perlu diobati enggak? Enggak perlu. Ya, enggak perlu. Terutama kalau apalagi sama orang muda. Tapi ini bisa enggak pada orang tua? Bisa. Ya.
Nah, kalau memang itu sinus aritmianya sangat mengganggu, maka mungkin bisa kita pikirkan pemberian misalnya beta blocker, tapi harus low dose, dosisnya kecil. Ya. Misalnya bisoprolol dosis 1,25 boleh dicoba. Tapi kalau memang tidak mengganggu, tidak perlu obat. Jadi kalau teman-teman nanti di puskesmas atau di UGD, lihat EKG kayak gini atau di check up kayak gini, jangan bilang tidak normal, sinus aritmia. Ya, dalam kurung boleh kerja gitu. Kalau kamu tidak boleh kerja, ini ada kelainan, harus sebenarnya mesake pasiennya kok gak iso kerja ya. Oke. Oke, ini sinus apa ini? Ini sinus enggak? Pertanyaan pertama, sinus enggak? Sinus, karena jelas 1P ditulis sinus manis apa sinus tapi? Sinus tapi. Tapi apa? Ada blok, ares atau aritmia? Ada yang jawab blok, ada yang jawab aritmia, ada yang jawab oke. Overall semuanya menjawab blok sama aritmia, ya. Lihat ya teman-teman ya, ada pola enggak di sini? Lihat, ada pola enggak? Rengket, agak dowo, rengket lagi, ada atau pola toh? Ini waktu inspirasi, ini waktu ekspirasi. Jadi ini sinus aritmia, bukan SA block. Kalau SA block enggak ada pola. Oke? Dan ingat kalau SA block harus kelipatan. Misalnya ini tek-tek, ini datanya di sini nih kelipatannya. Enggak boleh ini panjang di sini, harus di sini. Mudeng enggak kira-kira? Apa harus diulang lagi? Tadi masih ada yang agak salah ya. Oke, jadi lihat kalau sinus ares itu biasanya panjang berhentinya. Kalau SA block dia tek-tek kelipatan. Habis itu ini normal lagi. Sama terus, ini reguler terus. Ini reguler. Podo, podo, tapi ini panjang. Podo, podo, panjang. Tapi kalau sinus aritmia ada pola. Ini sinus ares ya jelas. Ini sinus ares jelas. Ini sinus ares oposisi SA block, ya, so-so hampir sama. Nah, ini yang kemudian sinus aritmia. Kalau sinus aritmia ada pola. Ini lihat. Nah, ini paling khas simpulan. Pola. Ting, 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 panjang. Kalau SA block ini enggak boleh kayak gini. Kayak gini, enggak boleh. Ya 2 kali terus. Atau 3 kali misalnya, bisa aja. Ngerti nggak maksud saya? Ya. Sinus ares ya ininya gini, terus panjang. Terus gini lagi. Gitu. Ya, jadi ini sinus ares. Oke, nanti kalau ada pertanyaan tulis saja nanti ketika sudah selesai sinus tapi tak jawab dulu ya sebelum masuk ke bukan sinus. Terus sinus tapi yang berikutnya nomor 5 yang teman-teman harus kenal, makanya buku saya udah dibuka belum itu ringkasan saya tuh. Harusnya udah ya, kalau udah kan teman-teman jadi lebih gampang gitu. Ini tak tutup dulu sebentar. Q&A tak tutup dulu. Oke. Jadi yang kelima adalah sinus dengan PAC. PAC itu singkatan dari premature atrial contraction. Ini termasuk dalam supraventricular extrasystole. Ya. Sinus, ada yang prematur datang sebelum waktunya. Dan dia berasal dari atrial. Kenapa tahu atrial? Karena ada P-nya positif di lid 2. Ya, ini dari atrium. Mungkin enggak atrium yang dekat sama avenodok sehingga dia bifasik gitu. Mungkin. Tapi saya enggak akan ngomongkan itu dulu. Ini yang gampang sih. Ya. Jadi intinya kalau PAC ada P-nya dan P-nya positif di lid 2, tapi P-nya beda dari P sinus karena dia bukan dari sinus. Dan dia datangnya prematur. Ingat, prematur datang sebelum waktunya. Ada P-nya, lihat ini. Sinus dari sini, sinus dari sini, sinus dari sini, kemudian ada impuls dari atrial sini, cret ke sini. Nah, karena dari sini dia menuju ke sana, P-nya masih ada, tapi P-nya bukan dari P sinus, dia di sini. Dan prematur datang sebelum waktunya. Ingat itu, datang sebelum waktunya, prematur. Kemudian dia normal lagi di sini. Nah, nanti sampai PVC nanti tak jelaskan tentang post kompensatori ya. Nah, ini sinus, ada yang prematur tapi dari atrial karena P-nya beda dari P sinus. Nah, kalau yang normal kayak gini nih, P-nya sama terus. Ini juga lihat lagi skemanya, sinus ada PAC karena prematur. Kudune kan jaraknya segini. Berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4 kotak besar. Ini baru 2,5 udah keluar, berarti prematur.
ada P-nya positif, QRS-nya sempit karena supraventrikel. Ingat, supraventrikel sempit, ventrikel lebar. Aku tak kasih tahu kenapa kayak gitu. Nah, itu ini namanya PAC. Ini juga PAC, sinus PAC, sinus PAC, sinus PAC. Ya. Oke. Nah, ini sinus apa enggak? Tanya. Sinus enggak? Sinus. Sinus manis apa sinus tapi? Sinus tapi. Tapi ada apa? Ini karena ada P positif, apa negatif, tapi ada irregularity. Lihat. Sinus, sinus, cetek. Ya. Sinus, sinus, cetek. Nah, apa ini? Ini adalah PAC. Kenapa? Karena P-nya berbeda dari P sinus. Ya, kadang-kadang bedanya sedikit, tapi yang jelas datang sebelum waktunya ada P yang jendul ke atas, itu pasti PAC. Ini sinus apa enggak? Langsung lihat li 2, teman-teman. Oh, P, QRS. Loh, P ini kok aneh, Dok? QRS, oh, ya, prapopo. Tapi sinus. Sinus manis apa sinus tapi? Sinus tapi. Karena irregular, kan? Tapi ini apa? Ya, sinus, tek. Loh, ada datang sebelum waktunya, ano P ini cilik. Sinus, oh, tek. Ada lagi datang sebelumnya, ada P-nya kecil. Sinus, tek. Ya, PAC. Nah, ada lagi yang teman-teman harus kenal, yaitu namanya PJC. Kalau PAC dari atrial, kalau PJC dari junctional. Sinus. Nah, ini datang sebelum waktunya, tapi bukan dari atrial, dari junction. Ciri khas kalau dari atrial itu masih ada P-nya, dan seringnya P-nya positif. Tapi kalau PJC itu seringnya tidak ada P, kalau atau P-nya negatif. Kenapa demikian? Karena lihat, kalau sinus kan dari sini, atrial juga dari sini, dia akan turun ke bawah. Akhirnya li 2 di sini merasa dia menuju ke sana kan? Nah, akhirnya dia merasa positif. Tapi kalau PJC dia dari sini, dia arahnya bisa ke atas. Karena ke atas di li 2 di sini merasa ditinggalkan, akhirnya P-nya negatif. Atau P-nya tidak tampak karena tenggelam di dalam gelombang QRS. Jadi P sama QRS berbarengan, akhirnya P-nya gak ketok karena tenggelam di dalam QRS. Nah, ini adalah contoh sinus. Di sini ada PJC yang P-nya terbalik. Ya, ini sinus enggak? Coba teman-teman lihat, sinus ya. P berarti sinus. Sinus manis sama sinus tapi. Kok enggak teratur, Dok? Ada something, ada sesuatu sinus tapi. Tapi dengan apa? Dengan PJC. Ya ini gini, kamu leng lapor ke sama apa komandan sama dokter, misalnya kamu di UGD, ya ojo ngomong dok ini sinus dok, tapi sinus tapi ya ojo ngono ya. Ini cuma sebagai pola pikir aja. Sinus dengan prematur junctional contraction, tapi ada ini, gitu ya. Nah membedakan PAC sama PJC intinya ya paling gampang adalah melihat bentuk gelombang P-nya atau P-nya ada apa enggak. Tapi kalau mau lebih detail ditambah dengan menghitung PR interval. Kalau junction, PR intervalnya akan pendek, kurang dari 3 kotak. Kalau atrium akan normal, lebih dari 3 kotak. Nah, ini nanti kita akan kenalan. Jadi semua impuls yang dari junction bisa macam-macam. Bisa prematur junctional contractions, bisa juga junctional rhythm, accelerated atau tachycardy. Kalau ini yang prematur junctional contraction, dia yang berkuasa tetap sinus di sini. Dia kadang-kadang ganggu. Tapi kalau yang sudah 1, 2, 3 ini, sinusnya udah mandek, udah ngambek. Jadi akhirnya digantikan oleh ini. Ya. Oke. Nah, nomor 7 yang teman-teman harus kenal adalah sinus tapi dengan PVC, prematur ventricular contraction. Artinya ada impuls yang tek-tek datang sebelum waktunya, prematur kan, tapi dari ventricle. Aku bilang tadi kalau ventricle lebar. Lebarnya artinya QRS-nya lebar, 3 kotak lebih lebar. Ini kan kurang dari 3 kotak kecil. Ya. Ini 3 kotak lebar, jadi ombo. Dan bentuknya aneh biasanya. Ada P-nya enggak? Oh, enggak ada. Ya mungkin ada, tapi disosiasi. Aku enggak akan ngomong itu dulu. Tapi intinya enggak ada. QRS-nya lebar aneh, itu berarti PVC. Nah, ini yang namanya post compensatory. Jadi ketika pada PVC, dia ini ya ini R ke R yang normal,
Maka pada PVC harusnya di sini kalau ketika ada PVC, maka jarak ini ngelewatin ini sampai ke yang normal lagi itu harusnya 2 kalinya ini. Tapi kalau pada PAC atau PJC ini nggak ada 2 kalinya. Jadi misalnya tadi ya ini ke sini itu nggak ada 2 kalinya normal ke normal. Misalnya mana yang normal? Masalahnya ini PAC-nya, PJC-nya bigemini ya, jadi agak susah ini melihat yang normal. Misalnya ini, yang tadi tidak bigemini. Oke, lihat. Dari ini ke sini, ini kan ada PJC di sini, itu seharusnya tidak boleh 2 kalinya ini. Kalau ini 2 kalinya berarti ini gambarnya keliru, gitu ya. Karena ini kan. Nah, kalau PVC ini ngelewatin PVC sampai ke sini lagi harus 2 kalinya ini. Ini namanya pause kompensatorinya lengkap. Nah, sebagai tambahan, kalau PVC bisa dari mana? Bisa ventricle kanan, bisa ventricle kiri. Kalau dari ventricle kanan, bentuknya akan S-nya lebar di V1. Kalau dari kiri, maka di V1 S-nya akan terbentuk R-nya. Kenapa dok kok kayak gitu? Jadi intinya EKG itu sakjane kebanyakan nalar. Jadi teman-teman yang baru belajar jangan kok angel ya dok. Jangan, ini nalar. Lihat. Ingat enggak V1 letaknya di mana? V1 letaknya di dekat jantung kanan kan? Kanan dong ya. V1 kan kanan. Kalau V6 di kiri kan? Ketika impuls dari kanan, sumbernya dari kanan, misalnya dari RVOT dari sini atau dari sini, apa yang dia dapat di V1? V1 yang ada di kanan, karena impulsnya dari kanan, dia kan ke sana, teng-teng-teng, menuju ke mana? Menuju ke kiri. Akhirnya yang kanan merasa ditinggalkan. Ditinggalkan S-nya jeru, S-nya dalam. Sebaliknya, ketika impuls dari kiri, ini di sini nih, V1 kan dekat kanan di sini. Impulsnya dari kiri, dia menuju ke mana? Menuju ke kanan. Akhirnya di sini merasa dituju, maka R-nya gede. Nah, ini bentukan PVC, sinus, 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 PVC. Sinus, sinus, PVC. Sinus, 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 ini PVC juga, ini PVC juga. Ya. Nah, jadi kalau PAC ada P-nya positif di atas, kalau PJC P-nya negatif, atau tidak ada P, kalau PVC bentuknya aneh, gede, lebar, ora karu-karuan. Itu berarti PVC. Nah, ini PVC, QRS lebar, lebar. V lebar. Kalau PAC atau PJC biasanya sempit. Nah, sekali lagi, ini PVC. Kadang-kadang ada gelombang P-nya di sini. Tapi tidak ada hubungannya sama ini jalan sendiri aja. Pos kompensatornya lengkap. Oke. Sinus, 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 PVC. Nah, ini PVC jelas. Teman-teman kok mau ndelok sing gede aneh ya, PVC. Terapi ya, aku lupa ngomong tadi. Kalau PAC perlu obat nggak? Overall nggak perlu obat kecuali sangat mengganggu. Kalau mengganggu boleh kamu kasih beta blocker. Kalau PJC juga sama, overall nggak perlu obat, tapi kalau mengganggu banget, elektrolit normal udah kamu cek, boleh kamu obat. Kalau PVC sering kadang-kadang ada gangguan. Kalau ada gangguan ya kamu boleh kasih obat. Low dose misalnya beta blocker bisa, yang paling sederhana dan efek sampingnya paling sedikit. Kan? Terus di sini kalau yang ini, kapan kita opnamkan? Ketika PVC-nya banyak. Ini mungkin nggak perlu opnam, apalagi kalau pasiennya tidak ada keluhan. Tapi kalau di sini, ini mungkin perlu opnam, karena QRS-nya lebar dan sering. Ya, bigemini. Karena takutnya kalau makin sering bisa terjadi VT, VF. Ya. Nah, ini apalagi kalau multivokal. Multivokal bentuknya beda, ini sama ini. Multivokal. Kalau ini univokal. Ini univokal. Ini multivokal. Ini trigemini, sinus, 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 ini PVC, sinus, sinus. Ya. Nah, ini kuplet. Kalau kuplet diopnamkan ya, kuplet diopnamkan. Nah, Mbak Kelly atau Mas Kelly kalau tanya di Q&A aja, supaya nanti tidak hilang. Tadi katanya Mbak Eva gitu. Oke, so ini nanti tak lihat Q&A-nya ya, setelah ini selesai. Jadi ini kuplet, 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 jejeran. Ini 1, 2, 3, dia namanya non-sustain VT atau triplet. Ya.
Kalau ini nih ya opnam, nanti biar diurus sama kardiolog ya, di ruangan. Cek elektrolit, kasih obat, beta blocker bisa, atau kalau mau IVL pakai yang lain gitu ya. Oke. Nah, satu hal PVC yang harus hati-hati ketika ada namanya R-on-T, PGRST, 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 kemudian ada PGRST tapi ditumbuhi oleh gelombang GRS, jadi namanya R-on-T. Ini T ditumbuhi oleh GRS-nya dari PVC namanya R-on-T. Karena ini bisa memicu terjadi ventricular fibrilasi. Nah, ini apa? Ini sinus, sinus. Kemudian ketika sampai sini, ketika gelombang QRST, T-nya ditumbuhi oleh R dari PVC. Akhirnya terjadilah ventricular tachycardia. Ada R-on-T, kemudian terjadi ventricular tachycardia. Ya, ini torsa de Poinct. Ya. Oke, kalau ini juga sama. Sinus nggak? Lihat, teman-teman lihat pasti sinus. Sinus. Kok ada QRS lebar? Oh, prematur nih. Berarti PVC. Bigemini. Sinus, PVC, sinus, PVC. Oke, ini sinus nggak? Lihat di lead 2. P-nya nggak begitu jelas. Oh, tapi di lead V1 kelihatan. Oke. Berarti sinus nih, 1P dikali 1 QRS. Sinus manis apa sinus tapi? Tapi, karena ada apa? PVC. Ini sinus apa enggak? Lihat, lead 2. Oh, lead 2 sinus. Sinus. AVR-nya negatif. Oke, sinus. Sinus manis apa sinus tapi? Karena ada PVC berarti namanya sinus dengan PVC. Multiple, karena banyak. Ini trigemini ya. Sinus ada PVC namanya trigemini. Itu tadi yang irama sinus tapi. Nah, teman-teman harus kenal dengan irama bukan sinus. Udah ngantuk belum? Kalau belum ngantuk, kalau udah ngantuk ngopi sih. Ya. Jadi irama bukan sinus. Irama bukan sinus juga tak gampangnya ada 7. Gitu ya. Tadi sebenarnya sih banyak sih, tapi ini saya ngomong 7 aja dulu. Ya. Kalau tidak sinus, berarti kan di bawahnya nih, AV node atau ventricle nih. Nah, pertama yang harus kita kenal ada irama junctional. Artinya apa? Irama ketika SA node ngambek dia, tidak bekerja. Akhirnya dia digantikan oleh si junction. Nah, ingat, kalau ada junction, P-nya nggak ada di depan positif. Kalau tuh ada, P-nya terbalik, bisa di depan, bisa di belakang. Kenapa? Tadi udah tak terangin sebabnya. Atau nggak ada P sama sekali, karena P sama QRS berbarengan. Ini ke sana, bareng. Akhirnya P-nya tenggelam di dalam QRS. Junctional rhythm. Cuma junctional ini kekuatannya hanya 40-60, nggak kayak sinus. Sinus bisa sampai 100. Dia cirinya reguler, P-nya nggak ada atau terbalik. Dan PR intervalnya pendek. Tapi wis pokoknya orang ano ini biasanya junctional. Rate-nya lambat, ini junctional. Tapi ketika junctional ini kamu kasih obat, misalnya kamu kasih SA, kamu dopamin, akhirnya dia bisa accelerated junctional rhythm. Kalau rate-nya naik 60 sampai 100. Tapi tetap tidak ada P. Tidak ada P. Tapi QRS-nya tetap sempit ya. Ingat, QRS-nya sempit. Nah, kalau sinus tidak kerja, junction yang tidak kerja, akhirnya digantikan oleh ventricle. Ventricle, ingat, ventricle bentuknya gede, aneh, lebar, P-nya nggak ono. Dan rate-nya lambat, lebih lambat lagi, hanya 20-40 kali per menit. Ya. Tapi khas dari PJC sama ventricular rhythm ini adalah reguler. Karena impulsnya ya dari satu titik yang sama terus itu. Ya. Reguler. Ya, ini ventricular rhythm atau EDA ventricular rhythm. QRS lebar. Ya. Lambat, teratur. Lambat, teratur. Kalau PJC juga lambat, tapi QRS-nya sempit, teratur. Ini apa? Sinus apa enggak? Ini jelas tadi barusan ngomong, ini adalah ventricular rhythm. Oke, ini ventricular rhythm. Ketika kamu kasih SA 2 ampul, itu kalau kamu kasih dopamin, bisa aja dia jadi accelerated.
Nah, rate-nya naik 40 sampai 100, QRS-nya lebar. Tapi ini belum sampai jadi VT. Ya. Ada buku bilang di atas 120, ada buku VT sudah 100 lebih aja sudah VT. Ya. Tapi biasanya di atas 120 VT itu biasanya. Ya. Tapi kalau 40 sampai 100 itu masih accelerated idioventricular rhythm. Ya, accelerated idioventricular rhythm, QRS-nya tetap lebar. Nah, irama lain yang bukan sinus tadi kan udah. Kalau sinusnya mati digantikan junctional atau ventricle. Nah, ini sinusnya tidak berlaku, tapi yang gantikan bukan satu titik. Ya, ini namanya atrial flutter sama atrial fibrilasi. Jadi atrial flutter adalah ketika impuls itu berputar-putar di sini. Teng 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 di sini. Ketika berputar-putar di sini, maka akhirnya apa? P-nya akan banyak. Lihat. P-nya akan banyak. Pom, 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 pom. Nah, di sini AV node bekerja sebagai ngeblok. Untunglah Gusti Allah itu menciptakan ini. Kalau nggak ada ini, semua impuls masuk ke sana. Bayangkan kalau heart rate itu memicu 300 kali per menit. Kira-kira pasiennya hidup nggak? Nggak bisa hidup. Karena cardiac output-nya akan rendah banget. Karena pengisian diastoliknya jelek, baru mompas sedikit, udah diisi lagi. Ya. Jadi itu. Jadi ini adalah irama flutter. Ketika P-nya banyak, bentuknya seperti gigi gergaji. Ya, ingat kayak gigi gergaji. Nah, flutter ada dua jenis. Flutter yang variable block sama flutter yang bloknya tetap. Maksudnya apa sih, Dok? Lihat. Ini 3, 1, 2, 3 GRS, 1, 2 GRS, 1, 2, 3, 4, 5 GRS. Ini berarti variable block. Kalau yang tetap kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5 blok. 5 blok, 1 diloloskan. 5 blok, 1 diloloskan. 5 dari atrium, hanya 1 yang diloloskan sampai ke ventricle. Nah, ini yang teratur. Jadi, atrial flutter juga bisa tidak teratur. Tapi, dalam ketidakteraturan itu ada pola. Ingat, ada pola. Pola misalnya ini 1, 2, 3 berarti segini. Habis itu nanti segini lagi. Ini yang kalau 2 segini, ini dari segini lagi. Bedakan sama atrial fibrilasi. Pada atrial fibrilasi tidak ada pola. Nah, ini flutter. Satu hal, ini sinus tidak? Jelas bukan ya, karena P-nya banyak. So apa flutter? Flutter ini berapa? 3:1. Kadang-kadang pada flutter, P-nya itu ketumpuk di dalam QRS. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini sinus apa enggak? Ayo teman-teman. Bukan sinus. Apa ini? Flutter dengan variabel block. Pinter. Karena jelasnya ada gigi gergaji, terus ini. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, ini polanya sama dengan ini polanya sama dengan ini. Meskipun tidak teratur, tetapi dia ada pola. Ya. Ini juga sama ya, ini adalah atrial flutter juga. Pokoknya kalau gigi gergaji, nah ini yang bloknya sama. Ya. Jadi atrial flutter, itu aja. Nah, yang keempat yang harus kenal adalah atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi ada 2, yang lambat, ada 3, lambat, normorespon, sama rapid respon. Khasnya adalah pada atrial fibrilasi itu gampang. Ini kan impulsnya udah karuan di sini. Chaos itu orang karu-karuan gitu. Nah, akhirnya gelombang P-nya tidak tampak jelas kayak flutter. P-nya kayak undulasi yang tidak teratur. Nah, P-nya, kalau kita mau melihat P kok tidak jelas, pikirkan AF. Nah, di sini R ke R-nya tidak teratur. Dan tidak ada pola, beda dengan atrial flutter dengan variabel block. Nah, ini adalah AF juga. Lihat, P-nya mana? Teman-teman kalau yang masih baru bingung, P-nya ini kayak P loh, Dok. Nah, ingat, ya ini cuma gampangan aja sih. Sebenarnya tidak segampang itu. Tapi intinya gini, kalau jendulan yang kelihatan cuma 1, itu biasanya gelombang T. Jadi ini P apa T? Ini T. Ini P apa T? Ini T. Ini P apa T? Ini T. Ini P apa T? T. P apa T? T yang ini. Ini mungkin P.
Ini T. Ini mungkin P, tapi ingat, tidak ada P yang manis yang muncul terus-menerus. Tak tampak P yang manis, yang jelas yang terus-menerus. Dan kedua, yang khas pada atrial flutter adalah RR interval tidak teratur, ora karu-karuan. Tidak ada pola. Ini panjang, pendek, 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 panjang, pendek, 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 pendek. Itu atrial fibrilasi. Nah, ini atrial fibrilasi yang slow respon, karena lambat. Tapi nggak ada P. Teman, ini kayak P dong. Ya, di sini ada P nggak? Nggak tampak. Di sini nggak tampak lagi. Oh, P-nya nggak jelas tuh. Intinya kalau gini, orang sinus itu kayak orang kawin, orang nikah. Kalau dia ke sana ya sama itu terus. P-nya ya itu terus. Kalau ini yang kayaknya ini, tapi di sini nggak ada lagi. Berarti belum nikah tuh. Bukan sinus maksudnya gitu. Itu biar masuk aja keingatan buat teman-teman yang baru ya. Nah ini sinus apa enggak? Oh, dok, kok saya nggak bisa melihat P ya? P-nya nggak bisa saya identifikasi. Oke, begitu nggak kelihatan P, teman-teman lihat, RKR-nya teratur nggak? Irregular, so AF. Gitu. Kenapa kok AF itu harus betul-betul teman-teman pahami? Karena AF itu 25% dari aritmia. Istilahnya kalau mau jawab soal, itu soalnya sudah 25% dari AF. Jadi harus betul-betul kenal. Ini apa? Sinus apa enggak? Bukan sinus. Kalau bukan sinus apa? Tuh. Kalau bukan sinus apa? Ya, atrial fibrilasi. Kenapa? P-nya enggak tampak, enggak jelas. RKR-nya tidak teratur. Panjang, pendek, panjang banget. So, atrial fibrilasi. Ini yang slow respon. Nah, ini yang rapid respon, cepat. Ya. Ini slow respon, ini rapid respon. Jadi cepat ketika di rata-rata di atas 100. Lambat ketika di rata-rata kurang dari 60. Ingat, ini apa? Flutter, ini fibrilasi. Ya. Oke. Ini apa ini kalau ini sekarang? Flutter apa fibrilasi apa sinus? Lihat gelombang P-nya. P-nya ini nggak jelas, dok. P-nya nggak ada. Oke, begitu P nggak ada, teman-teman lihat. Tek, tek, tek. Oh, irregular. So, atrial fibrilasi. Ya. Ini sebenarnya rata-rata yang jawab ini mungkin levelnya intermediate ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Karena pengen dengar suara saya kali. Oke, so AF. Nah, itu nomor 5, SVT. SVT apa sih? Ya, beda dengan AF, dengan... Jadi gini, kalau SVT itu mirip ya, maaf ya, biar gampangnya aja, mirip kayak junctional rhythm, tapi rate-nya cepat. Gitu. Sinus, QRS sempit teratur orang anopene, kan kayak junctional. Kalau junctional kan QRS sempit, tidak ada P-nya, gitu, tidak kelihatan P-nya, tapi lambat gitu. Ketika rate-nya cepat banget, 150 ke atas, maka pikirkan ini adalah suatu supraventricular tachycardia. SVT itu banyak macam-macamnya, tapi saya tidak akan ngomong dulu di sini. Nanti pada sesi berikutnya ya. Sinus, ketika QRS dempet cepat, tidak ada P-nya, ini kan gelombang T. TP-nya mana P-nya tidak jelas, tapi cepat, QRS-nya teratur. Oh, berarti namanya supraventricular tachycardia. QRS-nya sempit ya, ingat, sempit. Nah, ini sempit, teratur, SVT, heart rate-nya 150. Nah, ini sinus sama enggak? Sinus sama enggak? Bukan. SVT, karena cepat teratur. Nah, QRS-nya sempit. Jadi cepat, teratur, QRS sempit. Nanti kalau teman-teman udah ngeprint yang itu 7 langkah, jadi sebenarnya ECG saya di sini, insya Allah kalau teman-teman udah pernah lihat YouTube saya, ini yang terutama yang pemula, itu akan gampang banget menangkap ini. Ini sebenarnya cuma pengulangan aja. Ini sinus apa enggak? Teman-teman lihat, cari P-nya enggak jelas, dok. Ngosek, kalau kamu enggak lihat di sini, cari di lead line dulu. Sopo ngerti dia keselip di sana, yang lain juga enggak jelas. Loh, di sini juga enggak ada, dok. Oke, bukan sinus. Apa ini? Lihat. Pikiran pertama harus AF dulu, kan? AF enggak ya? Loh, kok teratur ya? Oh, kalau teratur berarti SVT.
Teman-teman nanti kan ada pola dasar aritmia, aku udah nyetak gue. Ya, nanti kita omongin lagi. Nah, ini sinus, ada prematur, atrial karena P-nya positif, flutter ini AF. Nah, nomor 6 yang harus kenal adalah VT. Sinus, QRS lebar. Nah, ini QRS lebar, VT. Kemudian QRS lebar, VT. Kenapa VT? Karena impulsnya ada di ventricle. Ya, dan dia sirkuler di sini, sehingga dia terjadi ventricle tachycardia. Ini juga gambaran VT, rate-nya di atas 100, 120 ke atas. VT, monomorfik. Ini sinus apa enggak? Bukan. Udah nyari B-nya enggak ada, jelas toh. Tapi kok QRS-nya lebar, teratur. Oh, VT, ventricle tachycardia. Ya, nanti tak bagi ini dalam bentuk PDF di grup Telegram ya. Jadi ini VT. Dok, bukan aburan, nanti dipikir carry. Hampir 90% buat QRS tachycardia itu VT. Ya, jadi ilmunya digaris simpel dulu. Kalau QRS lebar, mostly VT. Udah gitu. Nanti kalau mau ngomong aburan, next session. Ini VT apa enggak? Yo, ini VT. Yo, jelas QRS lebar. Ini VT yang polimorfik, namanya torsa de Puang. Ciri khasnya adalah pada yang torsa de Puang itu kayak memilin. Jadi kadang-kadang reret ke bawah, nanti naik ke atas. Ini kan tajamnya di bawah, kemudian tajamnya di atas. Ini polimorfik nih. Tajamnya di bawah, tajamnya di atas. Tajamnya di bawah, nanti tajamnya di atas. Nah, ini juga tajamnya di atas, kemudian nanti balik ke bawah, ke atas lagi. Namanya polimorfik. Ini tajamnya ke bawah, terus tajamnya ke atas. Memilin. Oke. Nomor 7 yang harus kenal adalah ventricle fibrilasi. Kalau ini pasti harus kenal ya. Intinya ini adalah VT jadi VF. Kayak gini. Kalau VF-nya udah halus kayak gini, udah agak susah kembali ya. Ini VF. Nah, ini VF, gambaran VF. Beda banget sama kalau VT masih reguler bagus. Kalau ini wis ora karuan. Kadang gitu. Ini VF nih. Ini undulasinya udah enggak karuan gini. Kalau torsa de Puang enggak boleh sampai kayak gini. Dia tetap harus lancip-lancip gede-gede gitu. Ini VT. VF ini. Karena ini sudah kayak gini. VF, bawahnya VF terus. Ini VF. Ini memang mirip kayak torsa. Tapi ketika dilihat sebelahnya, oh ini udah VF. Ini, VF apa VT? VF apa VT? Oke, ya, flutter akan jadi VF gitu ya. Tapi overall kita anggap aja ini sebagai VF. Ya, karena kalau polimorfik dia enggak boleh kayak gini. Ininya enggak masuk ke polimorfik. Ya. Ini ke VF dah. Memang di sini mungkin kayak VT, tapi ketika di sini udah kayak gini ini udah VF, nih masuknya ke ventricle fibrilasi. Kalau torsa de Puang harus masih ada bentuknya seperti ini, enggak boleh kayak gini. Nah, kalau dibiarkan kamu dongani, kalau di puskesmas lo kayak ngono didongani tok ora di RCP, pokoknya kamu enggak punya, ya akhirnya meninggal ya, asistul. Ini apa? Sinus enggak? Lihat, gelombang P di 2 enggak kelihatan. Begitu P enggak kelihatan, pikirkan pertama AF. Teratur enggak? Oh, irregular. So, AF. Ya. Oke, jadi akhir pelajaran dari aritmia adalah teman-teman harus membedakan SVT sama VT. Ingat, supraventricle QRS sempit. Ventricle QRS lebar. Sempit, lebar. Kenapa kok PVC kok lebar? Kalau PAC, PJC kok sempit. Kenapa kok supraventricle itu lebar? Supraventricle atrial, PJC itu lebar. Sempit. Kalau ventricle kok lebar? Atau VT, ventricular rhythm, PVC itu kok lebar-lebar. Kenapa? Karena kalau dari supraventricle, entah itu atrium, entah itu junctional, dia menuju ke bawah melakukan depolarisasi itu melalui bundle branch. Bundle branch ini ibaratnya adalah jalan tol. Ketika lewat jalan tol, cepat atau lambat? Cepat. Akhirnya QRS jadi sempit. Tapi kalau dari sini, maka dia akan jalan antar sel. Teng.
lebih lama, akhirnya QRS-nya akan lebar. Itulah sebenarnya kenapa PVC itu lebar, PAC sempit, PJC sempit. Itu adalah penyebabnya adalah karena masalah di sini. Ya, ini yang atas SVT, yang bawah PVC, SVT. Ya. Kalau ini atrial fibrilasi. Nah ini, ya sekarang saya sambil lihat Q&A. Tak jawab sing kira-kira ora kesuwen ya. Oke, so ketika teman-teman lihat sinus, pertanyakan sinus manis apa sinus tapi. Di sini ada sinus takikardia, aritmia, prematurnya jenengan pilih sendiri, atau sinus res, atau ada nanti SA block juga. Ya. Kemudian bukan sinus, lihat aja teratur apa enggak. Kalau tidak teratur, mostly AF. Kalau gigi gergaji ya flutter. Kalau QRS yang lebar tidak teratur, enggak karuan ya berarti VF. AF, flutter, VF kan jelas tidak mungkin kalian lupa kan. Nah kalau teratur tinggal junctional, ventricular, SVT, apa VT. Kalau ini intinya cepat, ini sempit QRS-nya, ini lebar, ini lambat tapi QRS lebar. Kalau ini sempit. Oke. Ada beberapa pertanyaan ya. AV node menggambarkan gelombang apa? AV node itu adalah menggambarkan nanti di dalam EKG PR segmen. Itu adalah AV node. PR segmen itu adalah kerja di AV node dan kemudian bisa juga dengan PR interval. Ya. Terus